Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas astronomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang magnitudo semu. Yang pertama sejarahnya. Terang suatu bintang dalam astronomi itu dinyatakan dalam satuan magnitudo. Nah, Hipparchus pada abad ke-2 sebelum Masehi membagi terang bintang itu dalam 6 kelompok berdasarkan penampakannya dengan mata telanjang. Nah, Hipparchus ini itu membagi terang bintang secara kualitatif dengan mata ya. Nah, bintang paling terang itu tergolong ke magnitudo ke-1, bintang yang lebih lemah tergolong ke magnitudo 2, dan seterusnya. Hingga bintang paling lemah yang masih bisa dilihat dengan mata termasuk magnitudo ke-6. Nah, ini adalah visualisasinya. Jadi, ini agak sedikit aneh ya. Magnitudo itu kan artinya kan besarnya kan. Skala terang bintang, magnitudo yang ke-1 itu adalah bintang yang paling terang. Ini menurut Hipparchus. Nah, yang paling redup, yang masih bisa dilihat oleh mata itu tergolong ke magnitudo 6. Nah, jadi semakin terang sebuah bintang, itu makin kecil magnitudonya. Ini menurut Hipparchus ya. Nah, pembagian ini sebenarnya masih kurang jelas. Bintang magnitudo 1 itu batas terangnya berapa dibanding kedua, dibanding ketiga itu masih belum jelas karena yang mengelompokkan itu berdasarkan mata telanjang. Selanjutnya, menurut Pogson, bintang yang magnitudonya 1 itu ternyata 100 kali lebih terang daripada bintang yang magnitudonya 6. Nah, sehingga Pogson ini mendefinisikan skala satuan magnitudo secara lebih tegas. Dengan fakta tersebut, maka magnitudo bintang 1 dikurangi magnitudo bintang kedua itu sama dengan minus 2,5 log flux density bintang ke-1 dibagi flux density bintang kedua. Kemudian, kalau kita mau mencari perbandingan kecelangan dari bintang, kita bisa mengubah persamaan ini ke bentuk yang ini. Flux density bintang ke-1 dibagi flux density bintang kedua sama dengan 10 pangkat minus 0,4 M1 kurang M2. Nah, dengan M1 ini adalah magnitudo bintang ke-1, M2 ini adalah magnitudo bintang kedua, E1 adalah flux densitas pancaran bintang ke-1, dan E2 adalah flux densitas bintang kedua. Nah, rumus ini itu untuk membandingkan kecelangan antara dua bintang ya. Misalkan ada bintang ke-1 yang ini, dan bintang kedua yang ini. Bintang kedua. Nah, perbandingan kecelangannya itu bisa kita ukur dengan perbandingan flux densitas. Dari perbandingan flux densitas, kita bisa ubah ke selisih magnitudonya. Seperti itu. Selanjutnya, tentang magnitudo semu. Magnitudo semu adalah magnitudo yang menyatakan ukuran flux densitas energi bintang yang kita terima, atau ukuran terang bintang yang kita lihat, atau jumlah foton yang kita terima. Nah, persamaan umumnya adalah seperti ini ya. M sama dengan minus 2,5 log flux densitas ditambah tetapan. Magnitudo semu ini ada berbagai macam ya. Jika kita menggunakan filter pada panjang gelombang visual, maka magnitudo semu ini disebut magnitudo semu visual, disimbolkan dengan V. Minus 2,5 log E ditambah tetapan C gitu ya. Nah, jika kita memandang magnitudo semu ini pada panjang gelombang biru, maka magnitudonya disebut magnitudo semu biru. Nah, ini rumusnya juga sama. Log E ditambah konstanta. Nah, konstantanya ini beda-beda ya untuk setiap panjang gelombang. Nah, kalau yang ini itu kita asumsikan magnitudo semunya diamati pada seluruh panjang gelombang atau disebut juga magnitudo semu bolometrik yang akan kita pelajari di bab selanjutnya. Nah, M ini disebut juga magnitudo semu ya. Dan E itu flux densitas yang rumusnya adalah luminositas dari bintangnya per 4pi D kuadrat, di mana D ini adalah jarak bintang ke pengamat. Selanjutnya,
Supaya lebih memahami materi, kita lakukan latihan soal. Pasangan bintang ganda di rasi Ursa Mayor yang terkenal adalah Alcor yang magnitudonya 3,95 dan Mizar dengan magnitudo 2,20. Pertanyaannya, A. Manakah bintang yang lebih terang dan berapa kali terangnya? Nah, bintang yang lebih terang itu adalah bintang yang magnitudonya lebih kecil ya. Yang lebih terang adalah bintang Mizar. Nah, kemudian berapa kali terangnya? Nah, berapa kali terangnya itu kita mencari perbandingan flux densitas. Berarti E Mizar dibagi dengan E dari Alcor itu sama dengan 10 pangkat minus 0,4 dalam kurung magnitudo semu dari Mizar dikurangi magnitudo semu dari Alcor. Sehingga kita dapatkan sekitar 5,01. Kemudian pertanyaan yang B, jika bintang ganda ini dilihat sebagai satu objek, berapa total magnitudonya? Yang kita cari adalah magnitudo semu total ya. Nah, ingat lagi bahwa skala magnitudo itu tidak linear ya, sehingga magnitudo totalnya itu tidak bisa penjumlahan dari 3,95 ditambah dengan 2,2. Melainkan kita harus menggunakan formula yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dari persamaan sebelumnya, kita bisa menuliskan seperti ini. Kita selisihkan dengan bintang Alcor. Boleh juga dengan bintang Mizar, terserah kalian. Nah, seperti ini ya. Nah, E total ini atau flux density total adalah flux density dari Alcor ditambah dengan flux density dari Mizar. Sehingga dari perhitungan yang soal A, flux density Mizar itu adalah 5 kali dari flux density dari Alcor, sehingga bisa kita tuliskan ditambah 5,01 E Alcor seperti ini. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ini sebelumnya, maka didapat M total itu sama dengan M Alcor minus 2,5 log E totalnya adalah E Alcor ditambah 5,01 E Alcor per E Alcor. Nah, bisa kita sederhanakan menjadi M Alcor dikurangi 2,5 log 6,01. Sehingga kita dapatkan M totalnya bernilai 2,00. Misalkan kalian masih belum jelas atau ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar ya.